Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini marilah kita mempelajari materi teks cerpen untuk kelas 9 mata pelajaran Bahasa Indonesia kurikulum 2013. Para siswa, pengertian cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah karangan dalam genre prosa tulis yang berbentuk naratif dan bersifat fiktif. Cerpen merupakan salah satu karya sastra yang memaparkan kisah maupun cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya yang dituangkan melalui kisahan singkat. Kisah singkat ini ditandai dengan jika dibaca akan selesai dalam sekali duduk, karena menceritakan tokoh hanya satu bagian kehidupan saja. Cerpen bersifat fiktif karena berisi kisah yang tidak nyata atau khayalan. Baiklah para siswa, untuk selanjutnya marilah kita lihat tentang struktur cerpen. Ada beberapa struktur dalam cerpen, yaitu struktur cerita yang pertama, yaitu orientasi. Orientasi merupakan pengenalan tokoh dan latar cerita yang berkaitan dengan latar tempat, waktu, alur, hingga latar suasana. Struktur yang kedua dalam cerpen adalah komplikasi. Cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Dengan kata lain, di dalam komplikasi ini berisi tentang konflik cerita. Tokoh utama mengarah ke solusi. Struktur cerpen yang ketiga adalah resolusi. Pada tahapan resolusi ini, solusi akan ditemukan yang berisi tentang tantangan yang dicapai telah berhasil. Cara pengarang mengakhiri cerita. Kemudian struktur yang keempat adalah koda. Koda merupakan pesan yang ingin disampaikan kepada pengarang, jadi berisi kesimpulan cerita. Berikut akan diberikan contoh orientasi dalam cerita pendek. BDR lagi, sebel aku. Arga kecewa. Dia telah membayangkan pada tahun pelajaran baru akan kembali berjumpa dengan teman-teman setelah lebih dari 1 tahun belajar dari rumah. Harapan Arga telah sirna di saat Bu Rizka melalui pesan WhatsApp kelas mengumumkan BDR diperpanjang. Ya, dalam contoh orientasi ini, pengarang itu memperkenalkan tokoh Arga beserta dengan latar suasana di mana dia merasa kecewa karena harapan untuk belajar di sekolah diundur lagi karena Bu Guru melalui pesan WhatsApp mengumumkan BDR diperpanjang. Contoh komplikasi dalam cerpen. Saya bacakan potongan ceritanya. Jelideng, cari lagi sana. Ini kamu bawa pulang, bentak ngangkrang si Raja Semut. Ampun Den. Jeliteng berjalan meninggalkan ngangkrang. Jauh mencari, Jeliteng belum juga menemukan kue lembut yang disukai ngangkrang. Sampai di perbatasan istana dan kampungnya, ia sudah merasa lelah, susah mencari makan untuk keluarga istana. Ya, dengan demikian untuk potongan cerpen ini mengandung komplikasi atau konflik. Konfliknya dialami oleh Jeliteng, di mana Jeliteng yang sedang menjadi pelayan si Raja Ngangkrang ini disuruh mencari kue lembut karena kue yang sudah diserahkan sang Raja Ngangkrang ini
tidak enak, sehingga dikembalikan, suruh dibawa pulang. Kemudian Jeliteng disuruh mencari lagi kue lembut yang disukai Ngangrang dan keluarganya. Tapi dalam potongan cerita ini tidak, atau berikut ini akan diberikan contoh resolusi dalam disukai Ngangrang ini. Akan saya bacakan kutipan ceritanya. Kepala suku Semut Hitam meminta Jeliteng menggantikan dirinya karena sudah tua. Jeliteng dipilih karena memiliki pengalaman kerja sebagai pekerja istana cukup lama. Itu artinya ia akan mendapatkan jabatan penting di kampung Semut Hitam. Tibalah hari pelantikan Jeliteng sebagai kepala suku kampung Semut Hitam. Jeliteng merasa terharu dan bahagia. Jadi dalam contoh resolusi ini, pengarang memberitahukan kepada kita adanya suatu solusi atau penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh Jeliteng, hingga Jeliteng mendapatkan suatu solusi di mana dia menjadi calon ketua atau raja di kampung Semut Hitam. Berikut saya bacakan contoh koda dalam cerpen. Ngangrang, si Raja Semut Merah yang istananya dihancurkan manusia, akhirnya menjadi pelayan Jeliteng. Ngangrang merasa menyesal telah memperlakukan Jeliteng dengan kasar ketika menjadi pelayan di istana Semut Merah. Namun karena kebaikan Jeliteng, Ngangrang dibolehkan untuk hidup dalam keluarga Jeliteng, bukan sebagai pelayan. Jeliteng merasa bahagia. Jeliteng tersenyum bahagia. Ya, jadi contoh koda ini merupakan kesimpulan atau pesan pengarang bahwa tokoh Jeliteng yang tadinya banyak menghadapi masalah itu akhirnya menemukan suatu kebahagiaan di akhir ceritanya. Sedangkan perilaku Ngangrang yang tadinya menjadi majikan sekarang menjadi bawahan atau paling tidak bukan rajanya lagi, sehingga dapat memberikan pelajaran bahwa seseorang tidak boleh sombong ketika memiliki kekuasaan. Baiklah, untuk materi kali ini yaitu tentang unsur intrinsik cerita pendek. Intrinsik berasal dari kata in sehingga mengandung makna unsur yang membangun cerpen dari dalam cerita. Unsur ini terdiri dari yang pertama adalah tema. Berisi topik yang mau diangkat, misalnya pendidikan, alam, agama, dan sebagainya. Unsur intrinsik yang kedua adalah latar. Berisi tempat terjadinya suatu peristiwa, meliputi latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Unsur tokoh. Berisi tokoh siapa saja yang terlibat dalam cerita. Misalnya tokoh ibu, bapak, paman, Lutfi Aminuddin, Agilia Nurmuftiah. Unsur yang berikutnya adalah penokohan. Berisi perwatakan pada tokoh yang terlibat dalam cerpen. Contoh, watak tokoh Lutfi Aminuddin bisa diberi perwatakan jahat atau baik, tergantung cerita yang diangkat seperti apa. Alur. Berisi jalannya cerita dari awal sampai akhir. Alur terdiri dari alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sudut pandang. Sudut pandang berisi posisi pengarang. Sudut pandang ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga.
Unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat, berisi seputar pesan-pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Bisa berupa amanat sosial, keagamaan, moral, maupun budaya. Ya, jika dalam unsur intrinsik terdapat amanat, ya, di dalam amanat ini biasanya berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Antara lain yang pertama adalah agama. Berkaitan dengan pelajaran agama yang dapat dipetik dari teks cerpen. Nilai kehidupan yang kedua adalah sosial. Berkaitan dengan interaksi sosial antara para tokoh dan lingkungan masyarakat dalam teks cerpen. Nilai kehidupan berikutnya adalah moral. Nilai ini berkaitan dengan nilai yang dianggap baik atau buruk dalam masyarakat. Sedangkan nilai moral yang keempat adalah budaya. Nilai yang berkaitan erat dengan kebudayaan, kebiasaan, serta tradisi adat istiadat. Setelah kita mempelajari struktur, kemudian unsur-unsur di dalam cerita pendek, sekarang kita akan melihat bagaimana unsur kebahasaan dalam cerita pendek. Ya, unsur kebahasaan antara lain menggunakan kalimat deskriptif, kata atau kalimat ekspresif, kemudian majas. Penggunaan kalimat deskriptif dalam cerita pendek. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek, hal, atau peristiwa sehingga pembaca seperti melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang digambarkan. Ya, saya bacakan contoh penerapan kalimat deskriptifnya. Ibu terkulai di kursi seperti orang mati. Pintu, jendela, televisi, perabotan, buku, cangkir teh, dan lain-lain masih seperti dulu, tetapi waktu telah berlalu 10 tahun. Tinggal ibu kini di ruang keluarga itu, masih terkulai seperti 10 tahun lalu. Rambut, wajah, dan busananya bagai menunjuk keberadaan waktu. Ya, jadi contoh ini menggambarkan kalimat deskriptif yang isinya adalah penggambaran tokoh ibu, kemudian ada penggambaran tempat juga, ada di kursi, kemudian penggambaran sekitar tempat ibu yang masih terkulai. Jadi bersifat deskriptif, artinya berisi penggambaran, ya, baik penggambaran tokoh maupun tempatnya. Ciri kebahasaan berikutnya yaitu menggunakan kata atau kalimat ekspresif. Penggunaan kata atau kalimat yang mampu mengekspresikan perasaan pengarang melalui tuturan tokoh. Pengarang biasanya menggunakan kata seru, serapan bahasa daerah, atau simbol-simbol tertentu. Contohnya, Bandu, jangan terlalu cepat, gerutuku dalam dingin. Dan dia seperti orang tuli, tak menganggap omonganku sama sekali. Jauh dalam hati, aku memaki-maki. Aku mengutuk diriku sendiri, kenapa mengikuti pekerjaan ini? Padahal sebelumnya Bandung beritahu bahwa hantu yang akan diburunya itu lebih jahat dari hantu yang pernah ia tangkap. Ya, jadi dalam contoh ini pengarang menggunakan kalimat ekspresif, yaitu ditandai dengan kalimat seru, ya, Bandu, jangan terlalu cepat. Ini merupakan salah satu contoh kalimat yang ekspresif, ya. Kemudian juga digunakan kata-kata yang memberikan kesan, menggambarkan perasaan, ya, perasaan dari tokoh aku di sini.
Ya, untuk ciri kebahasaan berikutnya yaitu menggunakan majas. Di dalam cerita pendek, penggunaan majas yang paling sering muncul antara lain repetisi, eufemisme, litotes, pleonasme, hiperbol, simil, metafora, personifikasi, dan ironi. Ya, berikut ini satu persatu akan saya berikan penjelasan dan contohnya. Yang pertama, repetisi. Majas repetisi yaitu majas perulangan kata, frasa, atau kalimat yang dianggap penting. Fungsinya untuk memberikan penekanan pada bagian yang diulang. Contoh, dia yang menjagamu, dia yang menyuapimu, dia yang menggantikan baju yang kau pakai, dia yang selalu terbangun ketika kau merintih minta tolong. Ya, di dalam contoh ada kata dia yang diulang untuk mempertegas bahwa dialah yang selalu melakukan upaya untuk menjaga, menyuapi, menggantikan baju ya, kemudian menjaga ketika terbangun malam hari. Artinya hanya dia, tidak ada yang lain. Jadi sebuah pengulangan yang fungsinya untuk memberikan penekanan pada bagian yang diulang. Majas eufemisme itu majas yang menghaluskan kata-kata yang dianggap kasar atau kurang sopan. Contohnya, koruptor itu di meja hijaukan. Bukan menggunakan kata di penjara ya, tapi di meja hijaukan. Artinya ini menghaluskan kata yang dianggap kasar atau kurang sopan. Majas litotes yaitu majas yang merendah-rendahkan diri sendiri agar terkesan tidak sombong. Contohnya, silakan mampir ke gubuk kami. Ya, penggunaan kata gubuk di sini adalah majas litotes, merendahkan diri dengan maksud tidak sombong. Jadi dikatakan gubuk padahal yang sebenarnya adalah rumah yang mewah ya, rumah yang elit ya mungkin ya. Tapi karena tidak sombong, merendahkan diri, maka digunakan gubuk ya. Seperti pada umumnya kalau yang namanya gubuk itu rumah kecil terbuat dari bambu, berada di tengah sawah kecil, kemudian tidak nyaman ya. Dalam hal ini untuk menghaluskan ya, untuk merendahkan diri dari kata rumah mewah. Majas pleonasme yaitu majas yang menggunakan beberapa kata bersinonim secara bersamaan dalam satu kalimat. Fungsinya adalah memberikan penekanan yang luar biasa pada suatu bagian. Contoh, dia melihat dengan mata kepala sendiri kejadian itu. Ya, dalam hal ini mata kepala sendiri untuk memberikan penekanan bahwa dia melihat betul-betul, melihat sendiri ya, bukan berbohong atau bukan mengada-ada, tapi menekankan bahwa dia betul-betul melihat ya, dengan istilah mata atau dengan majas pleonasme yaitu mata kepala sendiri. Majas hiperbola yaitu majas yang memberikan makna secara berlebihan. Fungsinya untuk menyatakan suatu dengan niat yang sangat kuat. Contoh, peluhnya menganak sungai ketika ibunya meninggal. Ya, peluhnya itu menganak sungai, menandakan, mengisyaratkan bahwa air matanya itu deleweran dalam bahasa Jawa itu ya. Jadi menandakan menangis yang sangat ya, menangis yang sejadi-jadinya. Berikut adalah majas simile, yaitu majas yang menyamakan suatu objek rumit dengan objek lain yang sederhana. Tujuannya agar pembaca dapat membayangkan dengan jelas objek yang dimaksud. Contohnya,
persahabatan kedua anak itu bagai anjing dan kucing. Ya. Di sini contoh simil ya, simile. Majas metafor adalah majas yang menggunakan perlambang untuk menyatakan sesuatu. Contohnya, adikku cinta buta dengan idolanya. Ya, di sini metafor cinta buta itu berarti cinta yang tidak bisa melihat ya. Artinya cintanya itu tidak alasan tertentu ya, tapi betul-betul karena cinta yang murni ya, tidak melihat sesuatu yang lain. Itu artinya cinta buta. Majas personifikasi yaitu majas yang mengumpamakan benda mati sebagai manusia. Jadi person ya, person itu personifikasi itu manusia. Contohnya, angin menyapu pantai hingga porak-poranda. Ya, ini angin itu dianggap sebagai manusia yang bisa menyapu ya, bisa melakukan aktivitas menyapu seperti orang ya, seperti manusia. Ya, tibalah pada materi atau bagian yang terakhir dari ciri kebahasaan cerita pendek, yaitu majas ironi. Yaitu majas yang menyatakan hal secara berkebalikan dengan maksud menyindir. Jadi berkebalikan dengan maksud untuk menyindir. Contohnya, tulisanmu bagus sekali sampai saya tidak bisa membacanya. Nah, ini ada kata atau frasa bagus sekali, tetapi di belakang sampai saya tidak bisa membacanya. Berarti yang sebenarnya yang berkebalikan, bagus sekali, kebalikannya yaitu apa? Ya, jelek sekali ya. Sehingga majas ironi ini dimaksudkan untuk menyembunyikan ya, menyembunyikan hal yang menyakitkan. Walaupun sebetulnya juga kalau dirasakan ya akhirnya menyakitkan juga ya. Ya, ini juga namanya majas ya. Majas itu gaya bahasa yang disampaikan agar bisa tersampaikan komunikasinya dengan tidak vulgar ya, menyakitkan. Demikian pembahasan tentang majas.